Halo semuanya, bayangkan dunia di mana setiap keputusan yang kalian buat, besar atau kecil, selalu bergantung pada satu hal, yaitu uang. Uang adalah raja. Ia menentukan arah hidup kita, pilihan yang kita buat, dan impian yang kita kejar. Di video ini, kita akan mengupas tuntas mengapa uang memiliki kekuatan begitu besar, bagaimana ia membentuk dunia di sekitar kita, dan apakah benar uang adalah segalanya. Oke, sekarang kita masuk di segmen pertama. Di sini kita akan membahas tentang asal-usul dan makna uang adalah raja. Kita mungkin sering mendengar pepatah uang adalah raja, atau dalam bahasa Inggrisnya cash is king. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asalnya istilah ini dan mengapa begitu relevan, terutama dalam dunia keuangan? Mari kita mulai dengan melihat latar belakang historinya. Istilah ini mulai populer pada tahun 1980-an saat dunia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Beberapa dari kalian mungkin masih ingat, ini adalah masa ketika dunia mengalami gejolak inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi global. Banyak perusahaan besar menghadapi masalah likuiditas yang berarti mereka kesulitan mendapatkan uang tunai untuk membayar tagihan mereka. Dalam kondisi ini, memiliki uang tunai dianggap sebagai kunci untuk bertahan hidup. Uang tunai memberi fleksibilitas dan kekuatan untuk mengambil keputusan di saat-saat kritis. Ketika kita berbicara tentang likuiditas, yang kita maksud adalah kemampuan untuk segera menggunakan uang untuk membayar hutang, membeli barang, atau berinvestasi. Likuiditas adalah nyawa dari setiap entitas ekonomi, baik itu individu, perusahaan, atau bahkan negara. Tanpa likuiditas yang cukup, sebuah perusahaan bisa saja dipaksa untuk menjual aset-aset pentingnya dengan harga murah hanya untuk bertahan. Inilah yang terjadi pada banyak perusahaan besar pada era 1980-an. Ketika mereka menemukan diri mereka dalam posisi yang sulit karena kurangnya uang tunai, dari sinilah muncul pandangan bahwa uang adalah raja. Namun, jangan salah paham, memiliki uang tunai bukan berarti kita harus menghindari investasi dalam aset lain seperti properti, saham, atau obligasi. Uang tunai hanya menjadi raja dalam situasi di mana ketidakpastian ekonomi meningkat atau ketika aset lain mengalami penurunan yang signifikan. Pada masa-masa seperti itu, uang tunai memberi kita keamanan dan kemampuan untuk bertindak cepat, misalnya untuk membeli aset yang sedang dijual dengan harga murah karena krisis. Jadi, dalam konteks ini, istilah uang adalah raja lebih mengacu pada pentingnya memiliki uang tunai atau aset likuid yang cukup untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat penting, terutama bagi para pelaku bisnis dan investor. Namun, prinsip ini juga relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan, jika kalian tiba-tiba menghadapi keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang besar, memiliki simpanan uang tunai bisa menjadi penyelamat. Dalam dunia bisnis, ini juga berlaku ketika sebuah perusahaan memiliki cadangan kas yang cukup. Cadangan ini bisa digunakan untuk mengambil alih peluang yang muncul saat krisis, seperti membeli pesaing yang sedang kesulitan atau berinvestasi dalam teknologi baru yang bisa membawa keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, uang tunai memberi kalian kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan di saat orang lain mungkin terpaksa menjual atau menahan diri. Namun, bukan berarti kita harus memegang uang tunai sepanjang waktu dan mengabaikan investasi jangka panjang. Seperti yang sering dikatakan oleh para ahli keuangan, diversifikasi adalah kunci. Uang tunai memang penting, tetapi kita juga perlu menanamkan sebagian dari kekayaan kita dalam aset yang berpotensi tumbuh, seperti saham atau properti. Ini adalah keseimbangan yang harus kita kelola dengan baik. Jadi, istilah uang adalah raja sebenarnya lebih merupakan sebuah pengingat akan pentingnya likuiditas dan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Ini adalah prinsip yang telah
terbukti benar dari waktu ke waktu, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Namun, kita juga perlu bijak dalam memutuskan berapa banyak uang tunai yang harus kita simpan dan bagaimana cara kita mengelolanya agar tidak melewatkan peluang investasi yang bisa saja memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk di segmen kedua, yaitu mengapa uang sangat berkuasa dalam ekonomi. Kita sudah melihat asal-usul dari istilah uang adalah raja. Tapi, mengapa sebenarnya uang begitu berkuasa dalam ekonomi kita? Jawabannya cukup sederhana. Uang adalah alat tukar yang paling efisien dan diakui secara universal. Tanpa uang, ekonomi modern yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Mari kita kembali sejenak ke zaman sebelum uang diciptakan, ketika orang-orang melakukan barter. Dalam sistem barter, seseorang harus menemukan orang lain yang memiliki barang yang dia inginkan, dan pada saat yang sama, orang tersebut harus menginginkan barang yang dia miliki. Ini sangat rumit dan tidak efisien. Disinilah uang mulai memainkan peran penting. Uang memungkinkan transaksi yang jauh lebih cepat dan efisien. Kita tidak perlu lagi mencari orang yang tepat untuk melakukan barter. Cukup memiliki uang dan kita bisa menukarnya dengan barang atau jasa apapun yang kita butuhkan. Inilah yang membuat ekonomi bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Misalnya, jika kalian menukar barang yang mudah rusak seperti buah dengan uang, kalian bisa menyimpan uang itu dan menggunakannya kapan saja untuk membeli barang lain. Ini sangat berguna dalam menjaga kekayaan kita dari waktu ke waktu. Uang juga berfungsi sebagai satuan pengukur nilai. Dengan uang, kita bisa menetapkan harga untuk berbagai barang dan jasa, membuat proses perdagangan menjadi lebih mudah dan transparan. Bayangkan, jika kita harus menukar 1 ayam untuk sebuah buku atau 3 apel untuk 1 kilo beras. Nah, dengan uang, kita bisa langsung menentukan nilainya dalam satuan yang sama, misalnya dalam rupiah. Karena perannya yang sangat penting, uang juga menjadi alat yang sangat berkuasa dalam ekonomi. Mereka yang memiliki banyak uang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar, mengendalikan bisnis, dan bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Uang bisa digunakan untuk berinvestasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi. Di sisi lain, kekurangan uang bisa membuat individu atau perusahaan terpuruk dan sulit bangkit. Namun, kekuasaan uang tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga dari seberapa bijaksana kita menggunakannya. Uang menjadi alat untuk kebaikan, seperti mendanai pendidikan, kesehatan, atau proyek-proyek sosial. Tapi di tangan yang salah, uang bisa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami kekuatan dan peran uang dalam ekonomi dan menggunakan uang dengan bijak. Bagaimanapun juga, uang adalah alat, dan seperti alat lainnya, penggunaannya tergantung pada orang yang menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk di segmen ketiga, yaitu strategi mengelola uang agar raja tetap berkuasa. Setelah kita memahami mengapa uang bisa begitu berkuasa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengelola uang agar tetap raja? Ada beberapa strategi penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, penting untuk memiliki anggaran yang jelas. Anggaran membantu kita melacak pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan kita tidak membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Dengan anggaran yang baik, kita bisa mengalokasikan uang untuk kebutuhan dasar, menabung untuk masa depan, dan berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan kita. Kedua, menabung adalah langkah yang tak boleh diabaikan. Menabung memberi kita jaring pengaman finansial yang bisa kita gunakan dalam situasi darurat. Uang yang disimpan juga bisa digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Ketiga, kita harus berinvestasi. Menyimpan uang saja tidak cukup, karena inflasi bisa menggerus nilainya dari waktu ke waktu. Investasi memungkinkan kita untuk menumbuhkan uang kita dengan memanfaatkan berbagai instrumen seperti saham,
obligasi, atau properti. Namun, investasi juga dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada pengetahuan yang cukup. Namun, ingatlah bahwa risiko adalah bagian dari investasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan diversifikasi, menyebar uang kita di berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko. Dengan begitu, jika salah satu investasi mengalami kerugian, yang lainnya mungkin masih menghasilkan keuntungan. Selain itu, jangan lupa untuk membayar utang dengan bijak. Utang yang tidak terkelola dengan baik bisa menjadi beban yang sangat besar. Sebaiknya, kita menghindari utang yang tidak perlu dan fokus membayar utang yang ada dengan cepat untuk mengurangi beban bunga. Terakhir, penting juga untuk selalu meningkatkan literasi keuangan kita. Semakin banyak yang kita tahu tentang cara kerja uang, semakin baik kita mengelolanya. Pendidikan keuangan adalah investasi dalam diri kita sendiri yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Dengan strategi-strategi ini, kita bisa memastikan bahwa uang kita tetap berfungsi sebagai raja, memberikan keamanan finansial, kesempatan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan lempar di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Bye.